Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut kami akan menyampaikan materi mengenai jual beli terlarang, negosiasi, dan jaringan bisnis. Adapun materi ini kami ambil dari buku Kewirausahaan Syariah yang dikarang oleh Bapak Farid SEMM selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Kewirausahaan di Universitas Syah Kuala. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rafika Rizky Oktavia selaku moderator kelompok 2, lalu dilanjutkan oleh Yulianti, Syarifah Diansari, Karis Alyasa, Cut Dinda Sara, dan Cut Darasari. Berikut akan ditampilkan hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bisnis syariah. Bisnis syariah adalah bisnis yang telah melibatkan Allah dengan meniatkan bisnis tersebut sebagai ibadah. Mencari untung tentu saja dibolehkan, akan tetapi kita harus memperhatikan apakah itu melalui jalan yang halal atau malah sebaliknya yang menggunakan trik-trik yang tidak dibenarkan. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan keuntungan bagi siapa saja yang melakukan bisnis secara sehat dan benar menurut ajaran Islam. Dalam dunia bisnis, sebenarnya kunci untuk menjadi pembisnis yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah dengan bersikap jujur dan amanah. Prinsip yang dibenarkan dalam Al-Quran adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hubungan antar sesama manusia, apabila jual beli itu menyangkut barang yang sangat besar nilainya, agar tidak terjadi kekurangan dan juga kecurangan, Al-Quran menyarankan agar ada saksi di dalam proses jual beli tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, dan hendaklah kamu mengadakan saksi kalau kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu mempersulit. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan Islam dalam jual beli menurut Muhammad Ali Hasan tahun 2004 sebagai berikut. Pertama, penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan tidak boleh ada paksaan. 2. Uang dan barangnya harus halal dan suci menurut agama. Barang dapat diserah terimakan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualkan milik sendiri. 3. Ijab kabul. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hal tersebut terjadi dalam ijab kabul seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menimpali, baiklah saya beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa transaksi lain yang dilarang karena hal-hal non-ribawi menurut Muhammad Ali Hasan tahun 2004 sebagai berikut. Pertama, terdapat di dalamnya unsur penipuan atau tadlis, seperti transaksi yang terjadi di dalam hubungan jual beli antara dua belah pihak di mana penjual menjual barang yang bermerek palsu, sedangkan pembeli tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. 2. Terdapat di dalamnya unsur ketidakjelasan atau gharar, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya, menjual anak kambing yang masih ada di dalam perut induknya, dan lain sebagainya. 3. Terdapat di dalamnya unsur paksaan atau keterpaksaan, seperti seseorang tanpa hak memaksa orang lain agar menjual barang miliknya atau memaksa orang lain untuk menyewakan rumah miliknya. 4. Terdapat di dalamnya unsur rekayasa terhadap sesuatu yang haram agar terlihat seakan halal. 5. Terdapat di dalamnya unsur kecurangan atau wubun. Contohnya menghadang pedagang yang hendak menuju ke pasar di tengah jalan agar mau menjual barang dagangan kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Pada prinsipnya, jual beli yang menjadi acuan dalam Islam adalah apa saja yang ada umumnya akan membawa kepada kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang Islam, atau maksud dari penggunaannya adalah untuk hal maksiat. Alasan nasionalnya adalah perbuatan yang akan menimbulkan maksiat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu contoh dari proses jual beli terlarang. Apakah teman-teman tahu apa itu Hicks Domino Island? Saya rasa game ini sudah familiar ya di kalangan pemuda atau masyarakat Aceh. Sekilas, game ini memang terlihat biasa saja. Game ini juga dapat diinstal secara gratis di Play Store maupun App Store. Namun, akhir-akhir ini game ini sangat meresahkan masyarakat Aceh. Seperti berita yang dilansir oleh IDN Times pada 12 Oktober tahun 2020, MPU Aceh haramkan unsur jual beli chip di domino online. Hicks Domino Island adalah sebuah game yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan permainan, seperti domino gaplek, domino QQ, serta sejumlah permainan poker seperti remi, cangkulan, dan lainnya. Memiliki koin emas atau chip merupakan salah satu syarat penting bagi pemain agar bisa menikmati permainan tersebut, sebab game baru bisa dijalankan jika pemain memiliki chip sesuai dengan yang ditentukan. Jika kalah atau kurang beruntung, maka pemain akan kehabisan koin emas, bahkan di antaranya ada yang berupaya untuk mengisi ulang chip. Begitu pula sebaliknya, bila sedang beruntung, maka pemain bisa mengumpulkan chip hingga miliaran. Nantinya, koin-koin tersebut diperjualbelikan kisaran harga Rp60.000 hingga Rp80.000. Adanya peruntungan serta transaksi jual beli chip dalam game tersebut menjadi alasan MPU Aceh mengharamkan Hicks Domino Island, sebab kegiatan itu dianggap memenuhi unsur judi. Jadi, jika kita ingin melakukan proses jual beli, pastikan sesuai dengan syariat Islam ya teman-teman, agar kita terhindar dari segala sesuatu yang sifatnya itu haram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu negosiasi. Negosiasi adalah suatu jalan untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dari orang atau pihak lain melalui perundingan untuk memperoleh apa yang diharapkan. Tujuan Islam menganjurkan negosiasi yaitu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jalan keluar yang dihadapi hambanya, termasuk masalah bisnis. Berikutnya, ada faktor-faktor dari keberhasilan suatu negosiasi. Apa saja sih faktor-faktor ini? Yang pertama, pokok permasalahan dalam negosiasi tersebut memang dapat dirundingkan atau tidak. Sebagai contoh, Anda dapat menjual mobil Anda, namun tidak dapat menjual anak Anda. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut bersedia menerima dan mampu memberikan sesuatu yang bernilai sebagai penukaran. Dan yang ketiga, pihak-pihak yang berunding atau bernegosiasi sampai batas-batas tertentu harus saling mempercayai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pada intinya, negosiasi memanfaatkan segala informasi dan kekuatan yang dimiliki seseorang guna memengaruhi sikap dan perilaku pihak lain dalam suatu situasi tertentu. Segala sesuatu yang diinginkan, yang dikuasai oleh orang atau pihak lain, merupakan objek yang potensial bagi suatu negosiasi. Salim Siagian dan Asfahani pada tahun 1995 menjelaskan bahwa sarana dari negosiasi atau perundingan adalah tercapainya suatu persetujuan. Misalnya, negosiasi untuk mencapai persetujuan antara pengusaha dengan bank. Dalam hal ini persetujuan pembiayaan pinjaman atau kredit. Pengusaha dengan pemasok. Dalam hal persetujuan syarat penyerahan barang dan potongan harga. Pengusaha dengan pembeli atau pelanggan. Dalam hal persetujuan harga dan pelayanan purna jual. Pengusaha dengan pemerintah dalam hal keringanan pajak, proteksi, bantuan pembinaan, dan lain-lain. Pengusaha dengan karyawan dalam hal penetapan gaji, tunjangan, jam kerja, dan lain sebagainya. Strategi solusi negosiasi, perundingan, atau musyawarah.
Ada beberapa strategi dasar untuk menyelesaikan masalah negosiasi atau perundingan. Yang pertama, sama-sama merugi atau lose-lose. Pendekatan yang mengatasi masalah negosiasi bahwa kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi merugi atau sama-sama kehilangan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, kompromi atau mengambil jalan tengah persoalan. Yang kedua, memberi perhatian salah satu dari pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, melibatkan pihak ketiga di luar pihak-pihak yang berunding. Yang terakhir, menggunakan peraturan yang ada untuk memecahkan persoalan. Namun, dari keempat cara tersebut, pada hakikatnya kedua pihak yang bernegosiasi sama-sama merugi. Yang kedua, kalah menang atau win-lose. Strategi kalah menang memiliki akibat fungsional dan tidak fungsional. Dikatakan fungsional karena menciptakan dorongan yang bersaing untuk menang. Selanjutnya, tidak fungsional karena strategi ini tidak memedulikan pemecahan-pemecahan lain, misalnya kerjasama, yaitu persetujuan bersama akan hasilnya. Yang ketiga, sama-sama beruntung atau win-win. Strategi yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah dibandingkan untuk mengalahkan pihak lain. Dari strategi ini pernah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menguntungkan semua pihak. Sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul dan Nabi, para kepala suku Quraisy berselisih tentang siapa yang paling pantas memindahkan batu hitam atau Hajar Aswad ke tempat semula, hingga hampir terjadi peperangan, dan dapat dicegah oleh Nabi Muhammad SAW dengan membentangkan serbannya dan meletakkan batu di atas serban. Kemudian, para kepala suku Quraisy memegang kain serban. Sesampainya di tempat, batu hitam diambil dan diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konflik pun selesai. Contoh lainnya yaitu negosiasi antara pengusaha dengan pemerintah. Misalnya, negosiasi jangka panjang pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai perubahan status dari kontrak karya atau KK menjadi izin usaha pertambangan khusus. Jaringan bisnis. Jaringan usaha biasanya dimulai dari hubungan yang dibina oleh seorang usahawan dengan usahawan lain atau dengan pihak lain yang mendukung. Misalnya distributor, agen, pengecer, konsumen atau pelanggan, dan pemerintah, sebagai suatu hasil keputusan bersama untuk meningkatkan daya saing dan daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan. Jaringan yang baik merupakan aset perusahaan. Pengusaha sukses adalah yang selalu membangun kontak bisnis dan sosial, menciptakan citra atau prestise untuk dirinya dan perusahaan. Iktikad baik adalah modal dasar yang tidak bisa dibeli, tapi harus dimiliki. Tanpa prestise, perusahaan menjadi tidak terpandang dan akhirnya mati. Prestise atau citra membangun reputasi yang bertujuan menumbuhkan perusahaan. Prestise atau citra adalah hasil dari suatu proses yang berkelanjutan yang diarahkan untuk membangun reputasi dalam rangka menumbuhkan perusahaan Anda. Berikut beberapa cara untuk menciptakan prestise perusahaan antara lain. Yang pertama, menciptakan kesan bonafit. Yang kedua, menciptakan citra pribadi yang kuat. Yang ketiga, berpikir besar. Yang keempat, bertindak besar. Yang kelima, berpenampilan bonafit. Yang keenam, bergaul dengan orang yang tepat. Yang ketujuh, membonceng status. Yang kedelapan, membentuk dewan direksi yang berwibawa. Yang kesembilan, memanfaatkan pengalaman sukses. Yang kesepuluh, membangun status sambung menyambung. Jaringan bisnis dapat dibina dan dikembangkan dengan mencontoh pola perdagangan di jalan Rasulullah, yaitu jujur, amanah, fatanah, atau bijaksana, atau profesional, dan tablik, komunikasi. Ingat, dalam praktik keseharian akan berlaku, yaitu hubungan yang baik akan memperlancar segala urusan, apalagi kalau hubungan tersebut sudah terjalin lama. Berikut, Quran Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa bekerja samalah kamu untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bekerja sama untuk melakukan kejahatan dan dosa. Berikut ada 3 hal utama dalam kaitannya dengan kerjasama perusahaan yang terkandung pada hadis di atas, menurut Muhammad Faiz Almat. Yang pertama, sebaik-baik bekerja adalah bekerja sama. Yang kedua, kongsi dalam perdagangan atau
dalam menjalankan perusahaan akan memungkinkan diperolehnya berkah dari Allah yang lebih besar dibandingkan usaha yang dijalankan dengan tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, ancaman terhadap orang yang berkhianat terhadap mitra usahanya. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga segala sesuatunya yang kami sampaikan di materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Apabila ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.